Selamat jumpa kembali teman-teman, saudara-saudari dimanapun kalian berada, para netizen yang kami kasihi, para guys. Pada kesempatan ini kembali lagi bersama saya. Saya harap kalian tidak bosan melihat saya, karena saya hampir setiap hari muncul di channel kamera itu. Karena itulah tugas saya saat ini. Iya, dan bersama kita sudah hadir seseorang yang sangat terkenal. Tara, siapa dia? Ya, perkenalkan, nama saya Pastor Tupal van den Hoven Sipayung. Iya, Pastor Tupal van den Hoven. Dari namanya saja sepertinya bukan orang Indonesia kan? Baik, seperti biasa, pada kesempatan ini kita akan membincangkan tentang Injil hari ini, ya, yang diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nah, kalian bisa baca di deskripsi yang di bawah ini Injilnya ya, teman-teman. Baik, langsung saja kita berikan waktunya kepada Pastor Tupal van den Hoven Sipayung. Silahkan, Pastor. Ya, apa yang mau saya buat, brother? Oh iya. Saya hampir lupa, teman-teman. Ternyata saya mau bertanya ya. Karena kalau kita baca Injil ini, nah, saya setiap hari bingung ya, mengerti sedikit tapi saya mau memperdalam. Saya mau bertanya, Pastor ya, tentang Injil hari ini, tentang garam dan terang dunia. Nah, kira-kira kenapa Yesus harus membuat perumpamaan tentang garam dunia dan terang dunia? Kan masih banyak perumpamaan yang lain yang bisa kira-kira diberikan, bukan hanya ini. Ya, baik. Kenapa Yesus membuat perumpamaan tentang garam dan terang dunia? Demikian ya. Kita tahu bahwa garam dan terang itu merupakan suatu hal yang penting, yang fundamental dalam hidup kita. Jadi garam itu kita tahu fungsinya membuat masakan menjadi enak, atau bisa juga membuat sesuatu atau daging atau ikan itu supaya tahan lama, tidak busuk. Mengawetkan. Iya, mengawetkan. Dan terang itu kita gunakan dan kita perlukan setiap malam hari. Tanpa terang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Gelap. Iya. Jadi hal ini bukan masalah yang kita perlukan setiap bulan atau setiap tahun atau setiap minggu, tetapi kita perlukan setiap hari. Iya, setiap hari dan setiap Bahkan setiap saat, Pastor ya, cahaya misalnya kan? Iya. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, Pastor. Kenapa kira-kira dikatakan Yesus jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Apa maksud pertanyaan ini? Iya. Di sini Yesus ingin, atau bisa dikatakan Yesus mengawaskan para muridnya supaya mereka yang memiliki identitas dirinya sebagai garam dan terang itu tidak menjadi sirna, bisa dipertahankan. Jadi mereka tetap bisa menjadi garam, menggarami dunia dan menerangi dunia. Itu yang diawaskan supaya mereka tidak menjadi tawar. Bagaimana mereka untuk mempertahankan itu? Ya, dengan cara mereka harus hidup dan setia dengan perintah dan ajaran Yesus Kristus. Ya, demikian. Oke, semakin saya pahami ya, Pastor ya. Oke, baik, Pastor. Lalu pertanyaan yang berikut, kira-kira apa persisnya pesan Injil ini untuk kita di kehidupan kita yang sekarang, yang relevan bagi kita, begitu, Pastor? Ya, baik ya. Yang menjadi pesan Injil ini untuk kita, menurut saya ada 3 poin penting yang perlu kita ingat dan kita hidupi. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, Yesus mengawaskan supaya kita yang adalah garam jangan menjadi tawar. Nah, jadi kita diajak untuk tetap mempertahankan identitas kita sebagai garam dan terang. Dengan demikian kita dapat menerangi dunia dengan terang kita dan memberi cita rasa di dunia
dengan kehadiran kita. Dan poin yang kedua ialah kita harus berkorban atau memberi diri. Sebagaimana kita diibaratkan seperti garam dan terang dunia. Garam, dia hanya berfungsi bila dia larut ke dalam masakan. Dia tidak berfungsi dalam dirinya sendiri, tetapi dia berfungsi ketika dia larut di dalam masakan sehingga memberikan rasa yang enak. Begitu juga dengan cahaya atau terang. Ini harus kita letakkan di atas kaki Dian katanya, tidak di bawah gantang. Dengan demikian cahaya itu bisa menerangi semua isi rumah yang gelap. Jadi kalau di bawah, dia tidak bisa menerangi seluruh isi rumah. Atau bisa dikatakan kalau cahayanya tertutup, dia tidak berfungsi, tetapi dia harus diletakkan di atas kaki Dian. Atau bisa kita umpamakan misalnya seperti lilin. Nah, dia juga harus berkorban ya. Berkorban. Nah, dia harus dinyalakan. Lilin ini harus dinyalakan supaya memberi terang. Dan dia meleleh kehilangan tubuhnya. Dia harus meleleh. Dengan demikian dia bisa kita katakan berkorban ya. Dia berkorban untuk menerangi seluruh isi rumah. Dan yang ketiga saya rasa dalam akhir Injil dikatakan Yesus, kita harus bisa memberikan efeknya memberikan efek kepada ya, misalnya perbuatan kita yang baik harus membawa kemuliaan kepada Allah. Sangat menarik saya rasa. Ya, semua kita tahu bahwa bulan itu tidak bersinar dari dirinya. Tidak bersinar dari Tetapi bulan itu bersinar karena pantulan dari matahari. memperoleh cahaya dari matahari. Nah, itulah yang dikatakan para ahli. Nah, dan begitu juga lah kita melakukan kebaikan. Nah, kita memberikan sinar hanyalah pantulan dari sinar sejati atau terang sejati, yaitu Yesus Kristus. Jadi kebaikan-kebaikan kita itu adalah pantulan dari kebaikan-kebaikan Allah. Jadi tidak ada yang pantas kita sombongkan bila kita berbuat baik. Ya. Sementara itu adalah pantulan dari kebaikan Tuhan. Demikian saya rasa. Jadi 3 poin ini yang sangat penting untuk kita ingat tentang pesan Injil hari ini. Oke, Pastor. Ya, jadi semakin terang ya para saudara, para guys, apa maksud dari Injil ini kepada kita, menjadi garam dan terang bagi dunia, seperti yang sudah diterangkan oleh beliau tadi kepada kita. Apa maksudnya? Ya begitu, Pastor ya? Ya, begitu. Oke, sampai di sini guys. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pasti ini.